Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Menghadapi masalah itu dengan berani, bagian yang kedua. Dalam waktu yang singkat tidak akan aman lagi menggunakan sesuatu bahan makanan yang berasal dari binatang. Mereka yang percaya pada Allah dan menurut hukum-hukumnya dengan segenap hati akan diberkati. Dia menjadi tameng perlindungan mereka. Tetapi Tuhan tidak mau disia-siakan. Mosi tidak percaya, pelanggaran dan penyimpangan dari kehendaknya dan jalannya itu akan menempatkan orang berdosa dalam satu posisi di mana Tuhan tidak dapat memberikan persetujuan ilahinya. Sekali lagi saya menyinggung soal makanan. Sekarang kita tidak dapat lakukan apa yang pernah kita coba lakukan di masa silam tentang makanan daging. Selamanya makanan daging itu menjadi kutuk bagi keluarga manusia. Tapi sekarang lebih nyata dalam kutuk yang diberikan Allah atas binatang di padang karena dosa dan pelanggaran manusia. Penyakit yang menyerang binatang semakin lama semakin banyak. Keamanan kita satu-satunya sekarang ini ialah meninggalkannya sama sekali. Penyakit yang paling mengerikan sekarang merajalela dan usaha dokter yang sudah mendapat terang adalah menganjurkan pasien makan daging sebagai tindakan terakhir. Karena itu laki-laki dan perempuan di negeri ini mengalami kemerosotan moral, darahnya kotor, dan penyakit berkembang dalam tubuh mereka. Ini disebabkan karena makanan daging. Karena makanan daging banyak yang meninggal, mereka tidak mengetahui sebabnya. Jikalau kebenaran diketahui, kebenaran itu akan bersaksi bahwa daging binatanglah yang membawa kematian. Tidak enak memikirkan makanan daging, tetapi ada sesuatu selain ini. Dengan memakan daging, kita memakan daging yang sudah ketularan penyakit. Ini menanam benih kebusukan di dalam tubuh manusia. Saudaraku, saya menulis kepada engkau supaya janganlah lagi memberikan resep makanan daging kepada pasien. Ini tidak lagi dipraktikkan di sanatorium kita. Tak ada maaf untuk ini. Pengaruh dan akibatnya kepada pikiran manusia tidak membawa kenyamanan. Marilah kita menjadi reformator kesehatan ditinjau dari setiap segi istilah itu. Marilah kita mengumumkan bahwa di sanatorium tak ada lagi meja makanan daging, biarpun bagi mereka yang membayar makan. Kemudian pendidikan tentang penghentian makanan daging bukan hanya di mulut, tetapi dengan perbuatan. Jikalau pendukung berkurang, biarlah begitu. Prinsip itu akan jauh lebih bernilai jikalau mereka sudah memahaminya. Apabila diketahui bahwa jangan mencabut nyawa makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup orang Kristen. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.